Hashtag hak angket. Pilpres telah berlalu. Perhitungan suara masih terus dilakukan oleh KPU. Sambil menunggu, sayangnya banyak pihak yang saling menuduh dan tak pandang malu. Hanya untuk merebut tonggak kekuasaan tertinggi di negeri ini. Belakangan, yang paling terbaru adalah upaya untuk membatalkan hasil pemilu dengan tuduhan adanya indikasi kecurangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diinisiasi oleh salah satu calon presiden Pilpres 2024 yaitu Ganjar Pranowo. Upaya tersebut adalah mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk menggunakan salah satu hak yang disediakan undang-undang bagi mereka, yaitu hak angket. Buat yang belum tahu nih, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD menyediakan suatu hak sebagai tugas dan fungsi dari DPR dalam pengawasan kepada pemerintah. Hak tersebut terdiri dari hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dikeluarkannya. Lalu ada hak angket, sebagai lanjutan hak pertama, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat, sebagai tindak lanjut dua hak sebelumnya, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah. Nah, jadi nih, dari poin 3 hak tadi ada hak angket, hak menyatakan pendapat, sama hak interpelasi, itu tuh dilakukan untuk melihat sebenarnya syarat seorang presiden dan syarat seorang wakil presiden. Karena ternyata atau mungkin mereka diduga untuk melakukan pelanggaran hukum. Jadi 3 syarat tadi itu ditujukan kepada pemerintah sebenarnya. Nah, untuk melakukan hak angket ini, sebenarnya ada beberapa poin yang harus dilaksanakan oleh DPR. Misalnya, hak angket ini harus diajukan oleh 25 anggota parlemen atau lebih dari satu fraksi. Dan hak angket ini itu harus memenuhi syarat tadi. Dan untuk melihat sebenarnya apakah memang ini dilakukan berdasarkan indikasi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi terkait hak angket ini, sebenarnya ini bukan hal baru di Indonesia. Bukan hanya di saat-saat 2024 ini hak angket itu tuh terjadi gitu. Sebelumnya, hak angket ini juga pernah terjadi jauh. Bahkan dari presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu pernah terkait dengan hak angket itu kasusnya itu devisa misalnya. Kalau kita lihat juga Soeharto, itu terkait dengan Pertamina, ini hak angket ya. Terus misalnya Pak Abdurrahman Wahid, itu terkait dengan Bulogate dan Brunei Guide. Bahkan Bu Megawati itu juga pernah terkait dengan hak angket ini, ya bersinggungan lah sama DPR itu terkait dengan Bulog. Dan Pak SBY juga pernah terkena atau dihak angket lah oleh DPR terkait dengan kasus BLBI dan lainnya. Dan hari ini sebelum terjadinya hak angket terhadap pemilu, hak angket itu juga pernah dilakukan oleh DPR terkait apa? Nah, DPR juga pernah mengangket Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini agak lain, ini agak aneh. Kenapa? Karena KPK ini jelas itu adalah lembaga independen. Dan DPR itu melakukan angket terhadap KPK. Dan hasilnya tidak signifikan dan terkesan sia-sia. Kenapa? Karena KPK adalah lembaga independen. DPR tidak bisa mengangket lembaga korupsi seperti KPK itu. Dan itu dijelaskan oleh undang-undang. Bahwa kalau kita perhatikan, angket itu hanya ditujukan kepada pemerintah, bukan kepada lembaga independen. Nah, kalau kita perhatikan nih teman-teman, hak angket ini kan dia nggak tiba ujuk-ujuk datang. Pasti ada yang mengajukan atau isunya apa sih? Kalau saya ulangi lagi, isunya tetap sama. Isunya terkait dengan pemilu. Dan orang yang menginisiasi hak angket ini berdasarkan yang data yang saya temukan, itu dilakukan oleh 03, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Dan anehnya, bukan aneh sih, ini suatu hal yang luar biasa juga ya. Ketika Pak Ganjar menginisiasi hak angket, itu 01, Pak Anies Baswedan, itu juga menyetujui untuk dilaksanakannya angket ini terhadap hasil pemilihan presiden. Yang agak lebih anehnya adalah, hak angket ini hanya fokus pada pemilihan presiden. Kenapa hak angket ini nggak fokus juga kepada pemilihan legislatif? Kenapa hanya harus terhadap presiden gitu? Kenapa tidak terhadap pileg juga? Ini menjadi tanda tanya juga sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya hak angket boleh saja bergulir. Tapi kalau kita perhatikan juga dari komposisi partai gabungan koalisi antara 03 dan 01. Kalau teman-teman perhatikan, ada 5 partai sebenarnya. Ada PKB
PD Perjuangan, PKS, P3, dan Partai Nasdem. Dan kalau dijumlahkan, jumlah partai koalisi 03 dan 01 ini cukup banyak sebenarnya untuk melaksanakan hak angket. Cuman yang lagi-lagi saya bilang, hak angket ini agak lain. Karena kalau kita perhatikan, ada dua profesor tuh yang menyampaikan tentang tanggapannya terkait isu ini. Yang pertama ada Prof. Yusril dan ada juga Prof. Jimli. Nah, kalau kita perhatikan, ada juga Prof. Mahfud. Maaf, ada tiga. Prof. Mahfud, Prof. Jimli, dan Prof. Yusril. Cuman dari ketiga-tiganya, substansi yang sama adalah mengatakan bahwa hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Nah, jadi saya melihat bahwa hak angket ini diada-adakan saja dan tidak ada gunanya sebenarnya, karena tidak memberikan kekuatan hukum apapun. Karena kalau teman-teman perhatikan atau kita perhatikan bersama, apabila ada ketidaksepakatan, ada semacam tuduhan yang ingin kita berikan untuk dibuktikan secara hukum, hasil penetapan KPU itu hanya bisa diselesaikan oleh dua lembaga. Yang pertama, itu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Atau yang kedua, hasil penetapan hasil pemilu itu bisa dibatalkan atau direview oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi DPR melakukan hak angket itu ya pada akhirnya hanya untuk memberikan bukti-bukti atau mengindikasi terhadap pemerintah, tapi tidak bisa membatalkan hasil pemilihan umum. Kalau ingin lebih jauh ya saya bilang tadi, ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau menurut saya sih agak lain ya. Mau menganulir ini tapi lewat angket, padahal nggak jelas kalau misal pakai angket itu hasilnya itu bisa jadi apa. Kalau kita perhatikan juga, apabila DPR ini melakukan hak angket terhadap pemerintah, berarti kan ada ketidakpercayaan sebenarnya dari sisi DPR terhadap pemerintah. Cuman kan pertanyaannya adalah, apakah bisa 575 anggota DPR membungkam 118 juta suara masyarakat Indonesia, yaitu hasil keputusan pemilu tadi? Kalau saya perhatikan ini bisa mengganggu kestabilan politik di Indonesia. Kenapa kita tidak memberikan secara lapang dada aja sih hasil pemilu? Dan kalau memang ingin dilakukan review terhadap hasil pemilu ya silahkan ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya dibuat hak angket. Dan kesannya seolah-olah ini seperti tidak terimanya kekalahan 03 dan 01. Jadi kita harus terus pantengin. Kita harus terus perhatikan bagaimana perkembangan politik Indonesia selanjutnya. Apakah hak angket ini hanya ngada-ngada? Atau memang agak lain karena tidak terima atas kekalahan Pilpres 2024. Pantengin terus bareng saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.